Sahabat Excellent, kembali dengan saya dalam program Menjadi Entrepreneur Merdeka. Jadi tadi sudah saya sampaikan hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh seorang franchisor, seorang pemilik bisnis dalam menjalankan bisnis franchise-nya sehingga sukses. Sukses artinya mencapai keuntungan bisnis sesuai dengan yang ditargetkan dan bisa hidup terus-menerus. Nah, pada segmen yang terakhir ini saya ingin menekankan kembali apa yang pada episode beberapa waktu sebelumnya saya sampaikan bahwa franchising adalah sebuah praktek bisnis yang sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 ya, yaitu satu kegiatan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama sebagai usaha bersama dan dijalankan melalui asas kekeluargaan. Kita memahami bahwa ekonomi yang seperti itu atau kegiatan usaha yang seperti itu adalah koperasi. Koperasi adalah satu hal yang sangat baik ya, di mana masyarakat, banyak orang bisa berkumpul menjadi satu dan menjalankan secara bersama-sama kegiatan usaha dan menikmati keuntungan secara bersama-sama. Tetapi bagaimana franchising ya, itu juga sebuah praktek menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tadi saya sempat menyebut bahwa franchising adalah sebuah sistem di mana seorang bukan pemilik bisnis bisa mendapatkan lisensi untuk menjalankan bisnis yang serupa. Nah, jadi dengan demikian seorang pengusaha bisa mengajak masing-masing orang yang mempunyai modal untuk membuka bisnis serupa atau cabangnya. Perbedaannya dengan koperasi kira-kira bagaimana? Perbedaannya dengan corporation bagaimana? Sekarang kalau misalnya kita corporation, semuanya itu di cabang dikelola dan dimiliki oleh pusat, maka modal yang dimiliki oleh pemilik ini itu akan menjadi besar dan di sini timbul yang disebut dengan kapitalisasi. Nah, dengan adanya kapitalisasi maka akan ada jurang pemisah antara semuanya yang lain adalah karyawan, semuanya di sini adalah pemilik modal. Karyawan yang merasakan sesuatu yang berbeda peran tadi ya, mempunyai kecenderungan kalau pemiliknya kurang mengontrol maka karyawan akan cenderung untuk mengkorupsi. Kemudian kalau kita melihat dari koperasi adalah semua orang, semua anggota berkontribusi terhadap modal. Kemudian anggota yang banyak memilih pengurus. Pengurus kemudian menjalankan kegiatan usaha. Cabang-cabang yang dimiliki oleh koperasi itu dikelola oleh pengurus, di mana pengurus ini adalah bukan pemilik. Pengurusnya bukan pemilik, kepala cabangnya bukan pemilik, sehingga peluang terjadinya korupsi atau katakanlah kecenderungan untuk korupsi yang dilakukan oleh kecenderungan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pengelola cabang, tapi juga pengelola pusat. Ketika semuanya korupsi, maka yang dikorupsi adalah harta atau milik bersama-sama. Nah, bagaimana dengan franchising atau di dalam di Indonesia sering disebut sebagai waralaba. Pemerintah saat ini sudah mulai mengatur franchising ini dengan menerbitkan beberapa peraturan di tingkat menteri tentang waralaba ya. Nah, apa bedanya antara tadi korporasi dan koperasi? Franchising adalah di tengah-tengahnya. Jadi ketika seorang pengusaha itu ingin mengembangkan jaringannya pada wilayah yang cukup luas dan jumlah cabangnya cukup banyak ya, mereka merekrut orang sebagai pemodal, bukan merekrut modal, bukan merekrut karyawan, tetapi
merekrut orang untuk menjalankan bisnis secara bersama-sama. Sehingga ketika katakanlah di sini ada 100 cabang, ya, harapannya adalah ada seorang pengusaha plus 100 pengusaha yang lain yang masing-masing memiliki cabang. Jadi saya sering menyebut bahwa franchising adalah sebuah pemerataan kesempatan bekerja atau pemerataan pemerataan kepemilikan modal. Nah, dengan demikian sebuah korporasi yang besar, sebuah bisnis yang jaringannya besar, yang outletnya juga banyak, volume bisnisnya juga banyak, itu dimiliki oleh bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Nah, jadi penyebaran atau distribusi kepemilikan modal ini yang alam sudah mengajarkan itu jauh lebih kuat daripada ketika modal itu dimiliki sendiri oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Nah, dengan lebih banyak pemilik yang kecil-kecil masing-masing cabang, ya, itu tidak mudah untuk digoyahkan. Misalnya dengan katakanlah kalau ada penekanan dari kompetisi, kemudian untuk menjual sahamnya, ketika itu di franchising itu akan lebih sulit. Juga katakanlah dalam berperang melawan katakanlah bisnis-bisnis yang sudah kapitalnya, modalnya sudah besar, maka franchising juga menjadi senjata di mana dalam waktu yang sangat cepat jumlah jaringannya sudah bisa menyamai perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemilik modal besar. Nah, dengan demikian saya meyakini bahwa franchising adalah sebagai salah satu cara, ya, berbisnis, menjalankan usaha yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45, dan itu merupakan sebuah mekanisme di mana seorang pengusaha atau masyarakat Indonesia nanti bisa menjalankan usaha secara mandiri, secara merdeka. Baik sahabat excellent, saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang franchise itu bagaimana berhasil, dan bagaimana franchise yang berhasil itu bisa menjadi sebuah kekuatan di dalam menopang ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi. Nah, pada episode-episode yang selanjutnya saya akan mengajak sahabat excellent untuk melihat bagaimana seorang franchisor menjalankan bisnisnya di Indonesia, dan bagaimana apa yang tadi saya sampaikan itu sudah mereka lakukan, sudah terjadi, ya, sudah terjadi, dan kita akan bertemu pada episode yang akan datang. Sahabat excellent, kita bersama-sama membangun entrepreneurs yang merdeka. Thank you.